Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Semoga para pemirsa dimanapun berada senantiasa di bawah naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Terring doa semoga rahmat salam dari Allah senantiasa terlimpah atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan setelahnya demikian. Pada kesempatan yang baik ini kami akan mencoba menyampaikan tentang sejarah berdirinya Pondok Pesantren An-Nahdiyah 5 yang berada di tengah-tengah SMK Ma'arif 5 Gombong. Berawal dari ide pemikiran beliau Bapak Ahmad Sobirin SPD MPD selaku Kepala SMK Ma'arif 5 Gombong pada tahun 2010. Waktu itu beliau berdiskusi ingin menjadikan SMK Ma'arif 5 Gombong ini sebagai SMK yang berbasis pesantren. Kemudian di tahun yang sama beliau menceritakan tentang wacana besar beliau kepada saya pribadi. Kemudian saya tertarik untuk bisa bersama-sama mengembangkan pesantren di SMK Ma'arif 5 Gombong. Sehingga di akhir tahun 2010 saya masuk di SMK Ma'arif 5 Gombong. Sehingga pada tahun 2012 mulai ada perintisan Pondok Pesantren An-Nahdiyah 5 yang juga diprakarsai dan dibidani oleh PCNU dan Lembaga Pendidikan Ma'arif Kabupaten Kebumen. Kemudian di tahun 2013 mulai ada santri yang mukim di pesantren. Saat itu awal berjumlah 4 santri, kemudian berkembang menjadi 10. 10 ini kemudian merotoli lagi sampai kelas 3 hanya 4 di tahun 2014. Akhirnya di tahun 2014 itu tepatnya di tanggal 17 September 2014 kita mengurus perizinan dan diterbitkan izin operasional dari kantor Kementerian Agama yang saat itu jumlah santri kita sudah di angka 17. Mereka 17 anak ini hanya menempati ruangan yang luasnya 2 kali 3 meter. Atas keprihatinan ini, kesungguhan para santri menggugah hati kami, pengelola sekolah, bagaimana caranya agar anak-anak santri ini terfasilitasi. Dan saat itu kurikulum belum tersusun secara rapi. Yang penting anak-anak di pondok, kemudian dilatih kemandirian, kemudian ngaji terkait dengan amaliyah ibadah yang bersifat makro. Baru kemudian di tahun 2015 awal ya, itu mulai ada 17 santri yang mulai kita ngajinya klasikal. Selain ada slogan, sudah mulai berkembang klasikal dan mulai ada sistem halaqah serta mulai ada bandungan. Sehingga di tahun 2017 pertama kali ada Takmil Kutub diawali di Pondok Pesantren An-Nahdiyah 5 ini. Dan karena desakan dari berbagai kalangan, waktu itu masih hanya santri putra, akhirnya di tahun 2017 itu kita membuka untuk santri putri dengan kapasitas 13 santri, namun yang masuk sekitar 17 kita terima semuanya. Dan semenjak saat itu kemudian pesantren menjadi berkembang lebih cepat dengan adanya pesantren putri. Dan alhamdulillah kurikulumnya pun kita semakin tingkatkan. Akhirnya kurikulum itu mencakup tentang keimanan, akidah, kemudian tentang Islam syariah fikih, kemudian masuk ke tasawuf, pendidikan akhlak, kemudian masuk ke tarikh, kemudian masuk ke nahwu shoroh, sampai kemudian ke Al-Quran, kemudian kitab tentang hadis, kemudian mulai ditambah majlis zikir, majlis sholawat, dan majlis tabligh, majlis dakwah. Dan saat ini sudah mulai bersistem dengan baik. Perkembangan santri semenjak ada pesantren putri mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Dari jumlah santri yang tadinya 27 kemudian bisa melompat menjadi 40, kemudian 50 lebih, bahkan pernah sampai di angka 124 santri di tahun 2019
sebelum corona, dan setelah corona semakin meningkat. Dan semakin meningkatnya santri ini, kita semakin meningkatkan pula kualitas proses yang ada di dalamnya. Alhamdulillah, prosesnya sudah semakin bagus, dan hari ini kita sudah punya buku kontrol santri yang namanya jurnal santri. Nah, santri yang seperti ini, nanti ini untuk mengontrol para santri setiap bulannya. Kemudian yang sedang kita gagas adalah buku saku santri. Semoga di tahun ini buku saku santri akan terbit sehingga nanti seluruh santri punya kemampuan standar yang menjadi ciri khas khusus santri Pondok Pesantren Ahmadiyah Bromo. Kami menyadari betul bahwa santri kami adalah anak-anak SMK, di mana mereka harus punya life skill yang kompeten di bidangnya masing-masing dengan dasar agama yang kuat. Karena kami punya keyakinan setiap life skill yang bagus didasari dengan nilai-nilai keagamaan yang kuat akan mengantar anak-anak kami, para santri, menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Dan para santri kami terbagi menjadi 3 model santri. Yang pertama adalah santri khusus yang mereka hanya ngaji dan sekolah saja. Kemudian yang kedua adalah santri binaan atlet, di mana anak-anak kami berikan ruang gerak untuk mengembangkan potensinya masing-masing sesuai dengan bakat minatnya, baik di bidang olahraga maupun di bidang-bidang yang lain. Dan terutama untuk kelas atlet ini memang kita upayakan menjadi para atlet yang religius. Dan yang ketiga adalah santri entrepreneur, di mana mereka dilatih untuk berwira swasta, belajar memproduk suatu barang, kemudian dipasarkan sendiri, dan kemudian menghasilkan sesuatu yang bisa dijadikan sebagai wahana untuk melatih kemandirian. Dengan harapan setelah para santri keluar dari pondok pesantren dengan bekal yang ada, kemampuan keagamaan yang ada, mereka bisa menjadi para pengusaha yang mandiri, dan kemandirian itu akan membawa anak-anak santri kami untuk bisa berdakwah lebih kuat. Kami juga mengajari para santri kami untuk kuat di teknologi, sehingga kami punya slogan santri ayo ngaji melek teknologi. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena hari ini adalah era digitalisasi. Para santri wajib mempunyai literasi digital yang kuat agar mereka tidak mudah dibohongi dengan berita-berita yang hoaks, dan mereka bisa menghiasi media-media sosial. Jadi santri kami harus melek teknologi, dan santri kami juga harus berwawasan global namun berakhlak lokal, yang sering kita sebut dengan istilah think globally, act locally. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah, saat ini kami terus berusaha untuk mengembangkan pesantren ini dengan mengkolaborasikan antara pengetahuan agama dan kemajuan teknologi, serta memberikan fasilitas semampu kami untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki santri. Kami tidak membatasi aktivitas santri kami kelak mau jadi apa, karena santri bebas menentukan masa depannya. Yang terpenting, jadi apapun para santri itu, mereka harus berpedoman, berpondasi kepada nilai-nilai agama yang tentunya akan membawa keselamatan dunia dan akhirat. Santri Ahmadiyah 5, asah potensi, raih prestasi, act locally, think globally, santri ayo ngaji melek teknologi. Semoga para santri dan pondok pesantren Ahmadiyah 5 semakin maju, berkembang, dan amanah diminati banyak masyarakat, menebar maslahah dengan jalan yang penuh barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.